teman-teman, sore ini kita bakal pergi ke peternakan. Peternakan mana teman-teman? Suku Jaya Farm. Nah, ini tuh peternakan kambing. Jadi nanti lihat kita ya, di sana kita bakal belajar tentang apa aja. Bye-bye. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan mengenai reproduksi dan juga siklus pertumbuhan dari kambing atau domba. Kalian penasaran gak sih kapan kambing atau domba itu sudah cukup siap untuk dikawinkan? Nah, untuk kambing atau domba betina itu sudah cukup siap untuk dikawinkan ketika berusia 8 bulan. Namun tetap harus memperhatikan kondisi fisik dari kambing atau domba tersebut. Apabila ketika sudah memasuki usia 8 bulan, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan atau belum matang, itu pernikahan harus ditunda. Kenapa? Karena apabila memaksakan, itu nantinya kualitas dari anak kambingnya itu tidak baik, tidak cukup baik. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan kepada induk dari domba atau kambing tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan jantan? Untuk jantan itu harus berusia 1 tahun ke atas. Karena kan domba jantan itu harus mengawini beberapa induk sekaligus kan. Nah, selain itu juga diharapkan untuk hewan jantan itu tidak memiliki riwayat penyakit. Karena kualitas dari jantan itu menentukan kualitas genetik dari seluruh populasi ternak di peternakan ini. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Umur berapa kambing atau domba itu dijual untuk dipotong? Oh, untuk itu kambing atau domba itu sudah cukup siap untuk dijual ketika berusia 1 tahun ke atas. Karena pada saat itu kualitas daging itu lebih baik daripada umur-umur sebelumnya. Dan juga pada saat itu kan bobot dari kambing atau domba itu sendiri kan sudah cukup besar ya untuk dijual atau dipotong seperti itu. Nah, di situ ada contoh anak kambing atau domba yang masih berusia sekitar seminggu. Bisa dilihat dagingnya itu masih belum cukup pantas atau siap untuk dipotong ya teman-teman. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau pakan itu merupakan faktor penting yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan kambing? Nah, coba kalian lihat kambing di sekitar sini. Dia terlihat gemuk dan sehat kan? Tapi coba kalian tebak, mereka makannya apa ya? Rumput. Benar sih. Tapi coba kalian lihat, apakah ada rumput di sini? Jadi ternyata di peternakan ini kambing tidak diberi makan rumput, tetapi diberi makan dari hasil limbah jagung. Nggak diberi makan rumput hijau aja. Nah, sebenarnya rumput hijau itu juga bagus diberikan kepada kambing, tetapi dia juga memiliki kelemahan. Nah, karena dia itu cepat busuk, jadi tidak tahan lama. Dan jika dikonsumsi terlalu banyak, dia akan menyebabkan gangguan pencernaan. Misalnya itu akan menyebabkan kambing menjadi kembung. Nah, selain itu, dia juga mudah terkontaminasi oleh air hujan yang dapat memicu jamur dan penyakit. Berbeda dengan limbah jagung, dia itu kan termasuk pakan kering, jadi dia bisa lebih tahan lama. Selain itu,
Limbah jagung juga mengandung karbohidrat dan energi yang tinggi, sehingga dapat membantu kambing tumbuh lebih cepat dan sehat. Nah, selain pakan, kambing di sini juga diberikan vitamin dan obat cacing secara rutin untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatannya. Nah, untuk pakan di sini itu kambing diberi makan 2 kali dalam sehari. Yang pertama itu diberikan di pagi hari sekitar pukul 8 atau 9. Yang kedua itu diberikan di sore hari sekitar pukul 4 atau 5. Jadi, dengan memanfaatkan limbah jagung sebagai pakan, peternak dapat menjaga ketersediaan pakan sepanjang waktu, membantu mengurangi limbah pertanian, dan tentu saja mendukung peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada perawatan kebersihan pada kambing dan domba. Perawatan dan kebersihan ini tuh sangat penting karena untuk kenyamanan, kesehatan, dan kebersihan kambing dan domba itu sendiri. Nah, salah satunya mandi. Tapi perlu kalian ketahui, domba dan kambing tidak boleh dimandikan terlalu sering. Kenapa sih kambing dan domba itu tidak boleh dimandikan terlalu sering? Karena jika domba dan kambing dimandikan terlalu sering, dapat menyebabkan kulit kering dan juga gampang terkena penyakit kulit. Jadi, peternak-peternak yang ada di sini itu memandikan kambing dan domba seperlunya saja. Misalnya, kalau kambing dan domba itu sangat kotor atau terkena virus. Nah, selain mandi, pemotongan bulu juga bagian penting loh dari perawatan kambing dan domba ini. Bulu kambing dan domba yang udah panjang sekitar 4-5 bulanan itu disarankan untuk dipotong. Karena hal ini tuh bertujuan untuk agar menjaga hewan ini tuh tetap rapi, bersih, enak dilihat, terhindar dari kotoran yang menempel, dan juga menjaga suhu tubuh agar tetap terjaga. Dengan perawatan seperti ini, kambing dan domba menjadi lebih sehat dan produktif. Izin bertanya, Ibu, kalau setelah dicukur itu apakah kambing perlu dimandikan? Tidak harus, karena mandi dan dicukur itu sesuatu hal yang berbeda. Mandi hanya diperlukan saat seperlunya saja. Dicukur bisa dilakukan 4 atau 5 bulan sekali. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sistem perkawinan di peternakan ini, bagaimana pemilihan induk jantan dan betina dipilih, bagaimana proses kawin dikontrol, dan untuk apa sih tujuan utama dari pengembangbiakan tersebut. Nah, tentunya setelah proses perkawinan terjadilah kebuntingan. Nah, dari kebuntingan inilah akan lahir seekor anak kambing dan domba yang akan dikembangbiakan untuk mencapai bobot ideal. Nah, bobot ideal ini akan dimaksimalkan untuk produk utama dari peternakan ini, yaitu daging. Oh, berarti semua sistem yang dipelajari sebelumnya itu tujuannya buat kita ngambil dagingnya ya, Bu? Benar banget, jadi semua alur manajemen dari pemilihan bibit, pemberian pakan, lalu perawatan kesehatan, lalu umur pemotongan ini dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas daging dari kambing dan domba di sini. Kalau gitu selain daging, gimana, Bu? Gak dimanfaatin? Nah, sayangnya belum ada pengolahan sampai ke situ. Jadi setelah dipotong, bulu kambing dan domba akan dibuang dan tidak diproses lebih lanjut. Padahal bulu kambing dan domba ini sebenarnya bisa bermanfaat untuk menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan untuk manusia, seperti contohnya bahan produksi, lalu isian bahan produk tertentu. Namun untuk saat ini peternakan ini hanya fokus pada dagingnya saja. Oke semuanya, kau udah puas kan melihat kambing tadi di sini? Oke. Nah, tadi kita tahu tuh goal dari pengelolaan kambing itu bakal diambil dagingnya buat dijual. Nah, tapi dari dia kecil sampai gede nantinya itu dia bakal ngeluarin suatu zat yang berupa kotoran. Nah, kalian bisa lihat banyak sekali kotoran yang ada di sini.
Nah, coba bayangin, kalau kotoran kambing di sini tuh numpuk, akibatnya apa? Baunya kan, baunya nyengat, bisa ganggu orang. Terus dari zatnya, itu kotoran kambing itu punya zat amonia. Dan kalau dia dalam jumlah besar, otomatis bakal ganggu lapisan ozon nantinya. Ada efek rumah kaca yang akan ditimbulkan. Nah, jadi sebuah peternakan yang baik, dia harus tahu bagaimana cara untuk mengelola limbah hasil kerja yang memang menjadi tanggung jawab dari peternakan tersebut. Oke? Nah, kan kepo gak sih kira-kira gimana cara ngelola limbah kambing ini? Mau tahu? Oke. Cara ngelolanya salah satunya adalah dengan dibuat sebagai pupuk. Ya. Cara membuat limbah kambing sebagai pupuk itu yang pertama dia dikeringin dulu. Nah, ini kan basah nih. Nah, setelah itu kita keringin. Habis dikeringin, itu bakal kita fermentasi sama bakteri. Nah, setelah kita fermentasi di situ, baru si limbah kambing itu bisa digunakan sebagai pupuk kandang. Kenapa nggak bisa langsung? Karena amoniak itu dia bersifat panas, sayang. Jadi kalau dia kena tanaman, itu bakal menyebabkan kematian buat tanaman tersebut. Jadi kita harus kurangi dulu kadar amoniak yang ada di dalamnya. Gitu ya. Udah paham? Atau ada pertanyaan? Kenapa limbah itu dikeringkan? Apabila itu difermentasi dan ada kembali. Oke, kenapa limbah harus dikeringkan padahal nanti saat proses fermentasi dia akan basah lagi? Di sini itu karena dalam proses fermentasi kotoran kambing itu tidak boleh basah, tapi harus lembab. Oke, jadi bukan di tingkat basah tapi lembab, ada di bawahnya. Nah, ini kan kalian bisa lihat di sini basah sekali kan. Nah, agar bisa mencapai tingkat agak di atasnya, kita butuh pengeringan di situ. Nah, kalau sudah dapat kadar air yang dimau, nanti bisa lanjut ke proses fermentasi. Di proses fermentasi, amoniak yang ada di sini, kan tadi amoniak yang nggak boleh, itu bakal berubah jadi amonium. Nanti dari amonium bakal berubah lagi jadi nitrit. Nah, dari nitrit dia bakal berubah jadi nitrat. Nah, nitrat ini yang dibutuhkan tanaman nanti. Jadi sebelum jadi nitrat itu belum bisa dipakai sama tanamannya. Oke, gitu ya. Proses fermentasi itu bakal ngubah si amoniak jadi nitrat. Itu goal utama. Nah, kalau di sini di peternakan ini limbah kambingnya itu akan dijual nantinya. Jadi selain daripada daging, peternakan juga dapat cost dari kotoran. Untung kan? Untung. Oke, kita bisa lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton.